Halo, gua Endra. Nama saya Ratu Amanda. Namaku Meli Kartika Adelia, biasanya dipanggil Meli. Selamat pagi, nama saya Taufik. Halo, gue Singgi. Hai, aku Atika. Nama gue Arif. Aku Gariska Tulistiwa. Halo, nama gue Tana. Saya Boni. Suka dengar lagu Indonesia nggak? Sejauh ini masih banyakan luar. Iya, suka. Yang Indonesia? Apa ya? Lagu-lagunya Krispatih sih. Yang galau-galau, aku Raja Galau. Suka banget. Suka. Suka. Ya beberapa sih gue dengerin. Ya, tentu. Suka. Lagu Indonesia suka sekali, suka banget. Apa lagu favorit lo dan kenapa? Adrenalin Merusuh dari Seringai. Karena gua suka beatnya, udah gitu liriknya sih. Judul lagunya itu biasanya kayak sepatu, terus habis itu biasanya yang kayak lebih ke Tulus sih, kayak Gajah juga. Terus lagunya apa ya, lagunya Sheila on 7 itu juga suka. Lagu-lagunya Krispatih sih biasanya, atau Glenn Fredly. Aku biasanya lagu-lagu galau gitu sukanya. Karena dalam ya, apa sih artinya tuh, karena aku mungkin anaknya cengeng ya, jadi cocok sama lagu-lagu yang sendu-sendu kayak gitu. Dewa, dari grup Dewa. Tak akan ada cinta yang lain. Belakangan lagi suka dengerin Mr. Sanjaya. Itu playlist yang bisa didengar saat bawa motor. Kenapa ya? Suka aja sama liriknya. Lagunya Rosa, Yang Aku Bukan Untukmu. Lagunya liriknya ngena soalnya. Kalau yang lagi gue dengerin sih, gue lagi dengerin Eva Celia. Kalau baru, yang lagu baru gue dengerin. Judulnya apa lagunya? Judulnya Chris ya. Karena apa ya, itu disco lah. Pokoknya disco zaman berapa. Saat ini saya lagi suka Randy Pandugo yang Mr. Sun. Ya, selain lagunya enak ya. Tiba-tiba lagunya itu mengingatkan akan sesuatu aja. Lenje banget, lenje. Lagu apa ya? Aduh, gue anaknya random banget lagi. Gak tau gue dengerin lagu apa. Apa aja gue dengerin sih. Lagu apa aja. Enggak. Lagu akhir-akhirnya lagi dengerin lagunya Pamungkas yang To The Bone. Karena sering lewat aja di TikTok lagunya, makanya sering dengerin. Saya sangat suka Tipek. Salam Rindu, ya pastilah itu karena cemburu. Terus Melatiku, karena Tipek itu hentaknya semangat. Hampir semua lagunya Tipek hentakannya semangat. Tidak sendu, tidak sedih. Cocok dengan saya yang sedikit agak lebih heboh begitulah, rame begitu, sukanya begitu. Kalau penyanyi atau musisi Indonesia yang lo suka siapa? Nggak terlalu merhatiin kayaknya. Paling Endah Endresa. Selain pasangan ya lagu-lagunya juga asik kalau untuk lagu slownya. Penyanyi itu biasanya saya tuh suka sama Sheila on 7. Terus kalau penyanyi itu Tulus sama Raisa. Karena itu lagunya enak didengar, terus mudah diingat, terus suka terbawa suasana aja kalau misalkan mereka lagi nyanyi aja gitu. Jadi kayak sesuai mood aja. Ya Allah, sumpah lupa gue nama musisi Indonesia. Ntar dulu. Glenn Fredly sih, almarhum, yang paling suka. Ya karena lagunya bagus-bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Semua lagunya dia gue suka banget. Zamannya Ari Lasso sih. Ya mungkin masa-masa remaja waktu itu. Mengisahkan zaman-zaman kita waktu masih muda sih. Lagi suka sama Ardito juga. Keren main pianonya. Kebetulan gue lagi belajar main piano juga. Rosa. Oh ya, kenapa? Iya, karena dia kalau nyanyi bisa menyampaikan isi lagunya sih. Siapa ya? Marginal kali. Nggak apa-apa, gue pernah ketemu orangnya aja gitu, ngobrol bareng. Anaknya asik lah gitu, pokoknya diajak ngobrol. Saat ini ya kayak tadi karena lagi suka Mr. Sun Randy Pandugo, otomatis suka Randy Pandugo juga kan. Terus kayak beberapa waktu terakhir ini tuh suka nyari-nyari Isyana, udah gitu aja sih. Tulus, Kunto Aji, lagu-lagu mereka enak didengar dan kayak dalam aja gitu artinya. Musisi Indonesia saya penggemar almarhum Glenn Fredly,
karena sama-sama orang Flores, orang timur aja. Coba dong nyanyiin sedikit lagunya atau karyanya. Suara gue nggak enak nih. Janganlah. Anjay. Malu gue. Janganlah. When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you. Udah anjing, lagu-lagu satu doang. Oh my god. Gue lupa nih. Percayalah hanya di. Ulang dong, gue lupa refnya, sumpah. Ada nggak itunya? Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini serius gak sih? Ih jelek banget suara gue, gak mau. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Wah, Malu saya. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit? Oh. Gimana sih itu? Gue gak bisa nyanyinya loh. And maybe gimana sih? And maybe you wanna be a star. It may seem you wanna be in love. Udah boleh segitu doang. Aduh. Meski ku memohon dan meminta hatimu. Udah gitu aja. Gue nyanyi gaya anak jalanan gitu. Itulah ibu gitu. Adalah pokoknya lagunya judulnya Ibu. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua gitu. Tanpa dia, gitulah pokoknya. Gitu-gitu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Udah. Iya sih udah. Disuruh nyanyi. Aduh, ngeblank lagi lagunya. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Udah kayak gitu. Separuh nafas jiwaku sirna, bukan salahku meninggalkanmu. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Seberapa penting sih musik buat hidup lo? Biasa aja sih untuk, ya menurut gue penting sih. Membangun mood itu dari musik kalau gue sendiri. Kayaknya kalau nggak ada musik, hambar juga ya hidup. Jadi, kalau misalkan lo galau atau misalkan lo lagi happy, pasti ada salah satu musik yang nempel banget nih sama feel lo, sama hati lo gitu yang hari itu. Jadi pertama emang karena gue kemudian jadi sesuai aja sama apa yang gue ini, jadi kayaknya apa ya, penting juga sih. penting banget. Hidup gue semuanya ada musiknya. Even ke kamar mandi atau dalam perjalanan atau di sambil kerja itu gue selalu dengerin musik. Jadi musik itu buat gue penting banget, di setiap kegiatan gue itu pasti ada musik. Karena itu buat gue nambahin semangat, nambahin fokus, dan bikin kita kerjanya lebih rileks aja kalau sambil dengerin musik gitu. Penting banget sih, karena emang untuk membangun mood ya, kita kan untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kadang ada lah pengen dengerin musik, pengen merubah suasana ketika kita lagi sedih, ya ingin dengerin musik yang lagi sedih, lagi senang-senang, atau mungkin sebaliknya juga sih, kayak begitu. Penting, kalau ditanya seberapa penting, kayaknya itu salah satu teman ketika gue
merasakan sesuatu gitu, entah itu sedih, bahagia, dan lain-lain. Sangat penting karena kalau lagi bete dengerinnya musik, kalau lagi banyak kerjaan pusing dengerinnya musik. Kalau di jalan daripada ngedenger bising suara-suara kendaraan dengerinnya musik juga. Ya penting banget. Kayaknya sih penting banget gua sehari ya haruslah dengerin lagu. Biasa aja sih. Paling kayak cuma buat temenin pas bosan aja. Penting sih buat ngehibur diri gua. Kalau gua lagi kalau lagi sedih, kalau lagi marah, kadang musik sih yang selalu nemenin. Tiap hari di motor gue dengerin, tiap hari kalau ke kantor gue dengerin. Oh penting banget. Saya dengar musik sudah dari kecil sekali, sudah dari masih kecil sekali karena waktu itu di tempat kami, kampung kami itu cuma punya satu tape recorder dan itu di rumahku. Sekampung itu punya satu doang. Dan itu musik itu merasuki saya dari sejak belia banget dan sampai sekarang saya dimanapun di kantor, di jalan, di rumah pasti dengar. Kalau headsetku rusak itu momen paling stres. Lo tahu aliran atau jenis musik jazz kayak apa? Tahu. Apa ya? Yang ada keyboard, piano, saksofon, apa lagi ya? Udah kayaknya itu sepaket. Tahu? Kayak apa? Yang gong. Pokoknya nggak ngejreng-ngejreng deh. Tahu tapi tidak begitu banyak yang saya ingat. Jazz itu kelasnya udah dewa banget ya sebenarnya. Para pemainnya, para playernya, para penyanyinya. Jadi kalau yang hanya sekedar penikmat-penikmat saja kayaknya nggak nyampe di ilmunya ke jazz gitu. Seperti saya ya, seperti saya. Karena saya hanya menikmati aja. Saya bisa main tapi sedikit-sedikit, tapi yang pasti tidak jazz lah. Itu untuk guru-guru dah kayaknya kalau jazz. Lo tahu aliran atau jenis musik IDM kayak apa? Gua nggak terlalu suka musik itu. Tapi lo tahu? Tahu. Yang kayak gimana sih IDM? Electro music. Ya contohnya? Apa kayak yang acara apa? Yang di Bali terakhir tuh. Apa yang banyak DJ-DJ-nya? Duh. Apa ya? Lupa gua. Bukan. Fest. Fuck. Lupa gua. Udah ada di otak gua tapi lupa gua nyebutinnya. Tahu cuman gue nggak pernah ini sih. Tahu IDM paling lagunya yang Nadine di Pabarus. Yang disco-disco itu kan? Yang musik elektronik ya, musik elektronik. Itu yang IDM itu yang saya pahami itu yang bisa dugem-dugem juga, yang banyak lampu diskonya, yang hampir tidak ada penyanyinya, yang musiknya doang yang ajep gitu terus pulang teler kayak gitulah. Itu yang IDM itu yang saya pahami begitu. Kalau jenis musik rumpiung, tau nggak kayak apa? Nggak tahu, malah baru dengar. Kalau baru dengar. Baru dengar. Tapi kira-kira tuh musik yang kayak gimana? Dari apa? Rumpiung. Mungkin lebih kayak musik-musik tradisional kayaknya. Nggak tahu. Belum pernah, baru kali ini. Kalau jenis musik karang dodo, tahu? Wah, sama. Belum pernah dengar. Asing di kuping gua. Nggak tahu. Karang dodo. Belum pernah juga. Lo tahu aliran atau jenis musik klasik kayak apa? Tahu. Kayak apa? Mungkin ke arah pop mungkin kali ya. Ke arah pop mungkin kali ya. Atau gimana ya? Musik arah pop. Iya. Enggak. Iya tahu. Kayak apa? Ya kayak lagu siapa ya? Ya mungkin Elvis yang gitu-gitu bukan sih? Lo tahu aliran atau jenis musik reggae? Reggae ya tahu. Kayak apa? Musik reggae itu kayak apa sih sebenarnya? Jelasnya kayak gimana ya? Mungkin lebih ke musiknya mungkin kali ya sama. Contohin kayak gimana musik reggae? Kalau nyontain saya kurang bisa. Kalau klasik mungkin iya ada beberapa gitu, tapi kalau reggae nggak terlalu begitu sih. Pasti. Tahu. Iya. Rastaman. Kayak gimana? Ya pokoknya
Dia suka apa ngasih ngasih lirik-lirik perdamaian lah gitu kalau reggae. Contohin reggae. Apa nih nyanyinya gitu? Ya terserah mau nyanyinya, mau jogetnya, mau musiknya. Ya pokoknya identik dengan reggae tuh identik dengan apa ya? Perdamaian gitu. Apa anak-anak ya hippies lah yang suka perdamaian. Kalau jenis musik gambang kromong tahu nggak? Nggak tahu ya, apa itu? Gambang kromong? Kurang tahu. Nope. Ya pernah denger aja sih, tapi ya tahu aja, cuman gue nggak tahu judulnya siapa, yang nyanyi siapa. Kalau jenis musik gong luang? Nggak tahu sama sekali malah. Gong luang? Gong luang. Bahkan itu baru dengar loh. Apa itu gong luang? Musik dari gong? Ya mungkin musik dari gong kali, gue juga nggak tahu. Lo tahu aliran atau jenis musik rock? Tahu. Kayak apa sih musik rock itu menurut Tika? Teriak-teriak. Tahu. Deskripsi ini gimana ya? Gue nggak tahu batasan-batasan musik pop, musik rock dan musik lainnya gitu, karena kayak kabur aja gitu batasannya. Tahu, tapi nggak terlalu banyak. Lagu rock ya kenceng-kenceng, musiknya penyanyinya lebih teriak-teriak. Itu sih. Mungkin kayak lagunya ini kali ya. Nih sesuai nama bandnya kali ya. Lagunya One Ok Rock kali ya. One Ok Rock. Tahu aliran atau jenis musik pop nggak? Kayak apa? Yang paling banyak disukain di Indonesia ya. Maksudnya yang paling banyak masuk di telinga Indonesia. Raisa, pop. Ya nggak sih? Kayaknya musik-musik populer itu bisa dikatakan musik pop ya. Kalau pop tahu. Kalau kayak Glenn Fredly, Chris Patti itu modelnya pop kan? Lupa apa ya? Boleh nyontek dulu nggak? Sumpah gue pengen nyanyi banget lagu itu, tapi gue pengen nyontek dulu. Bukan. Semua terasa salah, semua terasa hina. Judulnya Tetap Mengerti, Mak. Meskipun itu pop kan, benar? Yang populer. Mungkin kayak tadi lagunya Isyana nggak sih? Kalau jenis musik keroncong, tahu nggak? Keroncong pernah denger tapi kurang tahu lagu-lagunya sih. Keroncong. Tahu, sekadar tahu mungkin. Tahu sedikit. Kayak gimana sih keroncong? Kayaknya lebih kalau ada di kepala gue, cuman mau dikeluarin susah. Ya Allah, nggak tahu demi Allah. Pernah dengar, Cuk. Pernah dengar. Keroncong tuh yang ada di lagu Sunda, bukan sih yang tilulilulit? Bukan, itu lagu Sunda ya? Iya, tahu. Siapa? Nih, almarhum Didi Kempot nggak? Itu Campur Sari. Oh, gue tahu, Cok. Kalau jenis musik kombi? Enggak tahu. Kombi? Enggak pernah dengar. Kombi, nggak tahu gue serius. Kombi, nggak ada ide, nggak tahu. Hah? Musik kombi. Gue taunya VW Kombi. Sumpah nggak tahu. Sumpah demi Allah nggak tahu. Tapi kira-kira tuh seperti apa? Nggak pernah dengar, baru dengar hari ini. Aduh, kan bego banget kan gue. Nggak tahu. Kombi. Percampuran kali ya, combination. Oke, selanjutnya tebak alat musik ya. Gitar, Itu gitar. Gitar, saksofon, Oke, cara mainnya? ya ditiup. Saksofon ditiup. Coba sekali lagi. Anjir. Ya kayak gitu pokoknya itu kan ada yang dipencet gitu. Udah dipencet sama ditiup deh. Keluar suaranya. trompet, Oke, ini trompet. saksofon. Apa dong?
Saksofon. Iya, saksofon. Gimana cara maininnya? Ini meniup, Dipraktekin. ditiup, tangan tangan melodinya dua-duanya di lubang resonansinya di depan. Biasanya kalau untuk dipakai pengeras suara dipasang mic di lubang resonansinya itu. Kayak gitar tapi enggak ya, apa ya namanya ya? Itu pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Alat musik apa itu ya? Nggak tahu gua kecapi apa ya. Dipetik. Oh ini kayak punya Spanyol dah. Gini lah dipetik lah. Viola apa namanya? Bukan viola ya? Apa sih? Tapi bukan di pundak ya, di sini. Biola. Biola. Viola. Digesek. Ya violin harusnya. Kalau yang nada-nada apa ya? Violin lah udah. Violin, cara mainnya? Digesek. Ya coba praktekin maksudnya. Gini dong. Gitu. Kalau violin gini ya. Ini apa ya? Kok nggak tahu. Buat ska bukan sih? Nggak tahu ya? Tapi Salah. nama alat musik apa? Nggak tahu. Tekan atau ditiup? Ya itulah pokoknya. Nggak tahu gua. Toolsnya dipencet, terus bunyinya di apa sih? Iya digituin tuh, apa sih namanya? Tapi tahu nggak nama alat musik ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi cara mainnya kira-kira gimana? Gitu-gitu di pianonya di sini, terus ininya di sering gitu kan. Coba contoh. Ini megangnya gimana ya? Kalau ini dua-duanya main ya? Gue juga bingung nih. Ya Allah, maafin Meli, bego banget emang nggak tahu. Apa ya? Aduh nggak tahu namanya. Piano combination. Sambil di apa sih? Kayak ditarik terus dan dipencet gitu loh, kayak yang di Inggris gitu. Ditiup. Namanya? Seruling, tapi lebih modern. Pianika. Pianika. Sorry. Nama pianika sih apa sih yang dimainin Squidward? Ditiup. Iya, alat musik tiup. Aduh, alat musiknya Squidward. Apa sih ini namanya? Sasando ya? Bukan. Apa sih? Aduh, lupa namanya. Sasando ya? Sasando mah bukan ya? Aduh, jangan gitu. Nggak mau dong, yang ini skip. Trompet bukan? Ya trompet deh. Tiup sambil dipencet, ya nggak? Apa ya? Aduh lupa gua. Tapi Tahu. Dan karena itu kan suka, kalau pertunjukan musik tradisional kan suka gua tonton itu. Tapi gua lupa namanya. kira-kira cara mainnya gimana? Digesek kayak biola. Nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Tapi kira-kira cara mainnya gimana? Tapi kayak biola deh. Iya gak sih? Tapi bentuknya nggak kayak biola. Soalnya ada ininya loh, apa namanya? Yang itu. Terus menurut lo mainnya gimana? Digesek deh itu kayak. Ini tadi malam saya baru nonton nih yang ada yang main kayak begini tapi saya nggak tahu namanya. Ini ditaruh di bawah baru digesek. Kayak dia kayak biola tapi dia bisa berdiri. Dia kakinya di bawah di lantai sejajar dengan kaki pemainnya, baru digesek seperti biola. Bukan di bahu. Tidak di bahu. Kendang maybe. Kendang maybe. Kendang. Cara mainnya? Ya dipukul lah. Oke. Apalagi ayo tanyain ke gua. Aduh, namanya apa itu? Sering banget kalau ada. Udah apa? Ini biasa anak-anak tongkrongan biasa ada punya kayak gituan, alat musik gitu. Tapi gue pernah tahu ngelihat anak tongkrongan gue gituan.
Iya kan? Tapi gue nggak tahu apa namanya. Ada kira-kira namanya apa? Dari ini aja kira-kira menurut lo kalau lo bisa kasih nama namanya apa? Apa ya, gendang kali. Ini gendang. Ini gendang. Ha-ha. Yakin. Yakin gendang. Nanti cara mainnya Ditepuk seperti ketipung gitu. Nggak tahu. Dipetik kali ya. Kayak ya dipetik kali nih. Dipetik-petik kayak gini. Itu apa? Gue nggak tahu. Tapi kira-kira nih apa? Itu sebelahnya ada suling ya? Tapi cara mainnya gimana kira-kira? Mainnya gimana? Diputer, dipetik. Soalnya ada ujungnya itunya, nggak tahu gue. Mampus. Apa ya? Nggak tahu gue lagi apa ya? Itu senar kah? Nggak tahu, menurut lo aja. Menurut lo aja. Kekecilan. Ini yang suka dimain. Ini ada di Kung Fu Hustle nih kayak gini nih. Apa namanya ya? Masa kecimpring itu kue dong? Apa ya? Gue nggak tahu. Nih, ini mah alatnya bukan tradisional Indonesia nih. Nggak tahu. Nggak tahu. Harpa kali ya? Kayak harpa dah. Kalau harpa tapi lebih panjang gini. Udah gue jawab harpa lah. Cara mainnya? Cara mainnya dipetik. Ini ya, dibunyiin gitu nggak sih? Kayak ini, kayak apa sih? Alat musik tradisional pokoknya. Ya namanya apa? Aduh, namanya angklung. Oh iya. Cara mainnya? Pernah mainin, tapi nggak tahu juga cara maininnya bener apa Misalkan nggak. ada angklungnya nih pegang. Terus cara mainnya? Digini-gini masih. Itu angklung ya? Cara mainnya gimana? Digoyang. Angklung. Aku tahu. Digoyang-goyang, dia alat musik dari Jawa Barat, dari Sunda. Angklung. Gimana cara mainnya? Dikocok. digoyangin. Kan kadang dikocok kan gini-gini. Ya nggak? Digoyangin. Ini ya seruling tradisional kayaknya. Suling kan? Iya suling. Ya ditiup terus tangannya untuk nada. Sama mungkin. Alat musik tiup. Itu suling nggak sih? Suling ya? Suling itu. Lo tau gak sih lagu-lagu daerah tuh apa aja? Nah sekarang coba lo nyanyiin dari yang lo sebutin tadi. Tahu? Apa aja? Kicir-kicir. Terus apa lagi ya? Kicir-kicir. Lupa gua. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Shit. Lagu daerah. Manuk Dadali. Terus Sinanggar Tulo. Apa lagi ya? Manuk Dadali Indonesia Raya. Na 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 na. Kayak gitu lah pokoknya. Sedikit. Yamko Rambe Yamko dari Papua. Ya, Poco-Poco itu lagu daerah, bukan. Sinanggar Tulo itu dari Sumatera Utara. Bubi Bulan lagu dari Jawa Barat. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Nggak mau. Apa aja ya? Lagu daerah itu aku kurang tahu ya. Apa nadanya begini pokoknya. Ya begitulah. Lagu daerah.
Ntar gue pikir dulu, ntar saya nyanyiin lagi. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diapain ya? Yamko rambe yamko. Terus apa lagi ya? Yamko rambe yamko arona wa bla bla gitu pokoknya. Lagu daerah ya dari zaman SD kali tahu kayaknya ada beberapa. Ondel-ondel, terus ngeblank gua. Ondel-ondel tuh lagu bukan ya? Kincir-kincir. Ini lagunya gitu. Kincir-kincir ini lagunya. Gue lupa nadanya, ya ampun. Gak begitu tahu banyak, paling ampar-ampar pisang. Aduh lupa deh jadinya. Halo-halo Bandung. Bukan. Jali-jali. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji. Apalagi ayo. Ya segitu dulu. Tahu beberapa, nggak semuanya. Iya, apa aja coba. Ampar-ampar pisang. Kayaknya itu doang anjir. Ih, gue nggak tahu judulnya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sedikit di aduh gue lupa anjir. Udah skip. Gue gak tahu lagi. Taunya itu doang. Saya penyuka lagu Minangkabau, penyuka Ambon pastinya, NTT, Flores, Manado. Judulnya kalau Minangkabau saya penggemar Minang lama. Ada Melati, yang tahu teman-teman pasti Melati pasti tahu untuk yang musik Minangkabau. Ada Samodi Desa, ada Mulo Basobo, ada Rantok Kiciatuo, apa tuh namanya, sebutannya mungkin saya tidak terlalu fasih, tapi teman-teman pasti tahu kalau di Google itu pasti tahu. Ini legend banget, penyanyi yang penyanyi Minangkabau pertama yang masuk sampai Indonesia Timur. Bandala kariang sama tumbuh, badannya tinggal indah baguno, sumbulongga pasalah rapua, joiko nasib sikin jatuh. Lo udah pernah tahu belum kalau kita punya hari musik nasional? Kira-kira hari itu kapan dan dibikin untuk apa? Akhir Maret mungkin. Awal Maret sepertinya. Karena ada momen penting di balik adanya musik di Indonesia. Hari musik nasional itu pernah dengar sebenarnya, tapi nggak tahu bulan sama tanggal itu ditetapin tanggal berapa. Kalau itu mungkin sebagai bentuk apresiasi kepada para musisi ya. Hari musik nasional itu bulan ini, tar dulu tanggalnya, 9 Maret. Karena itu barengan sama hari lahirnya W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Sepengetahuan sih bulan Maret ya, bulan Maret. Iya, bulan Maret. Tapi untuk tanggalnya saya lupa. Untuk menghargai para musisi mungkin seperti itu. Karena karya-karyanya didengar, mungkin saking apresiasinya masyarakat untuk para musisi, dibikinlah untuk hari musik itu. 9 Maret untuk memperingati untuk mengapresiasi musisi. 9 Maret ya masih, untuk menghormati hari kelahirannya W.R. Supratman. Ya pernah denger tapi gue nggak tahu tanggal berapanya. Maksudnya karena mengingatkan apa gitu? Gue nggak tahu sih. Iya menurut lo aja. Mungkin lahirnya musik? Nggak tahu. Mungkin untuk mengingatkan dan untuk sebagai bentuk apresiasi kali ya, musisi-musisi Indonesia. Ya nggak sih? Bulan ini.
bulan Maret, tanggal 9 Maret. Kalau saya tidak salah itu sama dengan hari penetapan Ambon sebagai City of Music. Sebenarnya dasarnya kalau menurut saya Hari Musik Nasional itu untuk anak-anak Indonesia lebih banyak mengenal budayanya, mengenal musik secara musikalitas, secara kekayaan bahasa, kekayaan kosakata, kekayaan alat musik yang banyak banget dari berbagai daerah, etnis, suku, agama, ras di Indonesia. Dan itu tujuan utamanya, selain tujuan secara industrinya untuk membangkitkan industri musik tanah air, untuk para musisi, para penyanyi disokong, didukung oleh pemerintah yang menggerakkan sistem itu untuk mereka bisa berkarya lebih baik dan menghasilkan apa yang tentu penghasilan secara ekonomi itu jelas gitu. Terakhir nih, apa sih harapan lo untuk musik tanah air? Semoga ya musik Indonesia semakin maju di kancah dunia dan bisa dilirik-lirik jadi bisa tampil di festival internasional. Semoga aja sih makin berkembang ya. Terus karyanya juga karya musisi tuh kedepannya bagus-bagus juga. Terus enak-enak didengar juga. Dan sebenarnya kan ada yang buat versi dewasa dan anak-anak nih. Terkadang sekarang ini di zaman ini tuh kayak yang versi anak-anak ini udah lebih sedikit gitu. Mungkin itu sih yang harusnya lebih dibesarkan. Terus kalau misalkan harapannya ya paling untuk itu aja, lagu anak-anak juga harus lebih mungkin dibanyakin. Sama kalau misalnya menghargainya dengan cara membeli albumnya gitu. Kalau misalkan nggak mau didengerin, ya nggak usah didengerin. Tapi kalau misalkan suka, ya udah nikmatin aja sama musik sama lagunya itu. Kalau musik tanah air sih lebih berharapnya sih pengayaan tradisi Indonesia sih ya. Mungkin dari tahun 2020 sampai sekarang ini perkembangan musik Indonesia itu lebih ke mengangkat tradisi Indonesia sendiri. Itu yang bikin saya senang kayak begitu. Semoga entah itu sama musisi ataupun apa gitu lebih menghargai musisi lain, karena kan belakangan banyak juga gitu kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Ya semoga kedepannya lebih baik sih. Semakin banyak disukain sama masyarakat Indonesia sih, karena kan sekarang banyak yang yang lebih ngeapresiasi karya musik luar gitu dibandingin karya musik anak bangsa itu sendiri. Yang penting sih kayaknya bisa bisa ada aliran-aliran baru gitu yang underground mungkin, yang maksudnya belum kelihatan sama orang-orang gitu, kayak ya bisa jadi rame. Dulu kan juga kayaknya 90-an tuh musik aliran baru tuh baru pada nongol gitu. Mungkin nanti ada kali 2000-an lagi, 2000 berapa. Apa ya? Ya biar lebih ini aja kali ya. Lebih baik lagi dan nggak ada pembajakan lah, kan kasihan ya. Buat penggemarnya sih, buat yang suka musik nih, kalau mau ngehargain penyanyinya, penciptanya, coba jangan beli CD atau yang mungkin masih ada yang suka beli CD musik kayak gitu segala macem. Kalau bisa belinya yang original, jangan yang bajakan. Musik tanah air, saya rasa kalau untuk musik pop Indonesia mungkin di pandemi ini agak sedikit merayap ya, tiarap. Tidak apa-apa, tetapi bangkit lagi. Ayo setelah ini berkarya saja para musisi. Kami sebagai penikmat, teman-teman semua banyak sekali yang mengharapkan karya-karya Anda. Berbuatlah saja, bikin saja. Pasarnya itu pasti tetap ada. Pasarnya pasti tetap ada sekalipun sekarang pandemi. Bikin sajalah teman-teman, abang-abang, senior-senior semua, para musisi. Hasilkanlah saja karya. Kami akan selalu menunggu apapun itu bentuknya.